0,0. Ini lot yang paling kecil ya salam dunia. Ini lot yang paling kecil salam dunia nih, 0,01. Nah, kalau teman-teman misalnya sekarang punya saldo 9.000 misalnya ya. 9.000 ya. Oke. Oke, saya lihat ya saldo punya saya berapa nih. 9.000 ya. Ini saldo untuk bayar listrik tadi udah dipakai, bayar listrik, bayar IndiHome. Bayarlah nggak WD 1 juta 2 juta dari akun saya. Nah, teman-teman, 9.000 punya saya nih ya. Artinya kalau kita hitung pakai kalkulator, kita hitung deh pakai kalkulator, $9.100 kali saya meresikokan di perdagangan ini misalnya 3%. Jadi sebelum entry teman-teman yang hitung aja dulu gitu. Oh, berarti saya punya batas risiko adalah $273 per periode entry ini. Kan gitu ya. Kalau saya gitu. Saya punya batas risiko itu $273. Saya meresikokan itu. Ya udah, kita balik lagi aja, udah kan dicatat nih. Lalu misalnya kita mau ngentry, ya udah, saya cobain misalnya di 0,01 dulu deh. Nah, ketika misalnya ngentry, saya mau ngentry buy misalnya 1, 2, 3, 4, 5 misalnya gitu kan, 0,01 saya mau ngentry buy. Nah, lalu kalau udah gini, ingat batas resiko kita berapa? 273 ya tadi ya. Batas resiko saya adalah 273. Kalau udah ngentry buy gini, posisi kita itu, ini kalau lagi market lagi agresif ya, lagi ditungguin gitu loh. Posisi kita langsung disimpan di trade di sini. Ya. Nah, begitu disimpan di trade, ingat teman-teman yang posisi yang harus kita lihat itu, yang harus kita lihat adalah yang sebelah kirinya. Nah, ini yang saya kasih bulat ya. Nah, saya kasih bulat nih ya. Saya kasih bulat warna merah. Nah, yang harus kita lihat yang ini, yang saya kasih bulat warna merah. Jangan yang ini, jangan yang ini. Tapi yang ini. Ketika sudah nyentuh di $275 kerugiannya, kalau misalnya rugi, ya udah kita close massal. Gitu caranya. Jadi terserah mau misalnya sekarang kita pakai 1000 layer juga boleh. Kalau misalnya kuat dengan saldo dengan batas risiko. Dia terpenting kalau kita mau misalnya trading, ya hitung dulu batas risiko kita berapa kan gitu ya. Jadi dihitung gitu. Nah, seperti misalnya, kalau misalnya udah nyampe batas risiko ya langsung di close. Contoh misalnya, bagaimana cara nge-close ya? Close massal aja. Tekan operasi massal. Gitu. Tuh, kan hilang. Jadi bagi teman-teman yang main layering boleh, tapi tetap sadar dengan batas risiko. Jelas nggak? Ini kuncinya jangan karena yang saya lihat masih ada yang 1-2 yang masih laporan ke saya, MC katanya habis katanya modalnya gitu kan. Karena nggak pakai batas risiko ketika ngentry, dibiarin, bahkan dipelototin. Entry ke atas tambah lagi. Harusnya kan nggak gitu, harusnya kita hitung dulu. Harusnya teman-teman dibiasakan ngitung ya. Sebenarnya kalau teori menurut para trader yang hebat itu 3% itu terlalu gede. Tapi nggak apa-apa deh kita pakai 3%. Kan? 3%. Ya berarti 9.144 kali 3% tadi seperti yang udah saya hitung. Itu batas risiko saya adalah $274. Teman-teman sesuaikan saldonya masing-masing gitu kan. Jangan sampai kita ngikutin ada di grup yang layernya misalnya kayak layer pagar makan tanaman gitu. Kok jadi pagar makan tanaman sih? Nah, kita nafsu ikut juga. Nggak gitu juga, tapi sesuaikan dengan saldo masing-masing.
Ya udah, saya punya batas risiko dengan lot paling kecil 0,01 misalnya. Ya udah, saya naikin lotnya 0,01 terlalu ini. Ya udah, saya naikin misalnya lotnya 0,02 deh. Ya udah, saya misalnya ambil 3 layer misalnya, 5 layer. 1 2 3 4 5. Udah. Setelah ini kita perhatian kita kemana? Setelah ini kita perhatian di sini. Apa yang kita lihat? Batas risiko ini. Ya. Batas risiko ini. Udah nyampe belum ke 270 berapa tadi kan? Ya berarti belum kan itu kan? Bener nggak sih? Belum. Ini kan yang kita lihat tuh. Gitu. Jadi kalau misalnya, oh berarti ini sangat nyaman nih dengan lot 0,02, batas resiko saya misalnya 270 berapa tadi teh, 274 misalnya. Batas resiko. Ya udah, ini dibuat 5 layer masih aman. Ya udah, saya gaspol 10 layer bisa, boleh. 10 layer gitu kan. Atau mau misalnya 10 layer saya mau dibuat 2 periode. Ya udah, periode pertama 5 layer dulu, sisanya 5 layer lagi kalau terjadi misalnya ngegerus terus. Kalau terjadi misalnya salah analisa gitu kan. Kalau salah analisa ya udah buat lagi 5 layer nanti di bawah. Boleh, boleh. Tapi yang terpenting kan perhatikan ini. Per periode itu berapa? 274. Kalau masih aman, nyaman, ke ayun misalnya berapa puluh pips ya, atau berapa ratus pip, ke ayun misalnya 200 pip, ayun ke atas bawah masih belum nyentuh-nyentuh juga ke batas risiko, ya udah berarti itu pas lotnya gitu. Kalau seperti itu rugi nggak? Habis nggak saldo? Enggak. Kalaupun misalnya saldo harus habis, teman-teman butuh sekitar 30 kali ngentri periode itu, rugi terus dan gak mungkin kali, bener gak? Nah itu caranya. Dan kita harus punya SOP. Misalnya kalau saya sudah 3 kali periode rugi terus, berarti saya memiliki kerugian sekitar hampir 10% dari total saldo. Satu hari itu saya tidak akan trading lagi. Ya udah, saya akan kalau terjadi 3 kali berturut-turut rugi 3%, maka saya tidak akan trading lagi di hari itu. Saya akan tutup market atau tidak buka lagi grafik. Saya akan nyari pembelajaran, saya akan pelajari, saya akan edukasi. Paling juga saya mau pakai akun demo misalnya gitu. Lalu saya akan lanjut untuk akun yang realnya besok. Seperti itu. Buatlah aturan yang masuk di diri kita sendiri. Jadi saya di sini kan bukan siapa-siapa. Saya hanya bukan atasan teman-teman Bapak Ibu juga bukan. Ya, kita di sini sama tukang trading. Kita sama-sama trader. Saya pun bukan master gitu kan. Saya pun kadang sering loss gitu kan. Tapi loss yang saya miliki adalah loss yang memang siap dan udah direncanakan. Kalau lossnya segitu emang di close. Nah, bagaimana dengan diri kita nih masing-masing? Bagaimana dengan diri teman-temannya masing-masing? Kalau teman-teman masih tradingnya asal sell asal buy, sampai kapanpun kayaknya tidak akan berenang. Sampai kapanpun akan terus deposit aja. Untungin broker ya. Gitu. Jadi miliki perencanaan yang jelas sebelum trading itu ditulis. Coba udah masuk. Nah, ini baru rugi 8,7. Sementara saya punya batas rugi itu 274. Aman nggak? Aman. Nyaman nggak cara seperti itu? Nyaman. Itulah trading. Kalau menurut saya ya. Gitu. Berapapun saldo kita miliki batas risiko. Sehingga ketika kita entry itu, kita tidak melototin ini terus, waduh ini kok nggak naik-naik, waduh ini kok nggak turun-turun, waduh saya padahal nge-sell tapi kok malah naik gitu kan. Saya nge-buy tapi kok malah turun gitu. Ada yang seperti itu nggak? Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya kita ngejar-ngejar candle, di sell malah naik, di buy malah turun. Ayo, siapa yang seperti itu? Pernah nggak mengalami masa seperti itu? Kalau teman-teman pernah mengalami masa seperti itu kita melakukan cara trading yang salah. Gue ngapain saya tidak punya batas risiko. Kalau punya batas risiko, selama kita belum masuk ke batas risiko, ya tenang lah.
Harga itu bolak-balik. Jadi bisa sambil merem juga kan gitu ya. Gak usah pakai analisa, boleh bisa kalau kita punya batas risiko. Kan gitu ya. Susah ini nyampe ke 274 susah. Artinya ideal nih, lotnya bisa dinaikin, ada dua pilihan, lot tetap layer tambahin atau layer tetap lot yang dinaikin. Itu dibikin enak menurut teman-teman aja. Misalnya udah masuk nih sampai batas risiko, udah dipelototin gini, waduh udah masuk batas risiko, tinggal di close masal, udah selesai. Netra kalau lulus Close masal aja, Josio tuh hilang kan. Nah caranya seperti itu ya teman-teman. Jadi please deh, mulai hari ini semuanya punya batas risiko, disesuaikan dengan modalnya masing-masing. Karena kalau kita punya batas risiko, sesuaikan dengan modal masing-masing, tenang, ngentri gak bakalan terpengaruh dengan orang lain. Oke ya, jadi itulah intermezzo aja. Oke, itu baru intermezzo ya Bapak Ibu teman-teman ya, saya belum mulai. Intermezzo udah panjang banget nih. Oke, saya mengabsen dulu deh. Oke, udah lumayan banyak nih ya. Paling kita edukasi sampai biasalah jam 9 ya. Oh, aku nanya kan. Aku nanya dia, Mas. Di sini yang pertama, oke, terima kasih untuk Bapak Ibu semua, untuk teman-teman semua yang sudah mau ya kita ikuti obrolan setiap Rabu malam dan Minggu malam. Karena memang dengan diskusi seperti ini kita memiliki kemajuan. Ya, kalau tidak ada diskusi seperti ini, kemarin banyak yang tanya, kok nggak ngadain trabar gitu kan? Saya dari awal buat grup itu jarang trabar ya. Kenapa? Karena kalau trabar kadang nanti membuat teman-teman tergantung saya. Kan gitu. Kalau kita kalau teman-teman tergantung saya, nanti tradingnya nggak bakalan mandiri, nggak mau berani cari setup sendiri. Padahal menurut guru saya trading itu kumaha aing. Ada orang Sunda, banyak orang Sunda yang paham ya. Trading itu kumaha aing. Karena ini trading saya. Trading itu gimana saya? Setiap orang akan memiliki gaya yang beda-beda, nggak bakalan bisa sama. Iya. Setiap orang punya gaya beda-beda karena emosi dan keadaan juga beda-beda. Tapi kita belajar dari teori yang sama. Ya. Ini suara saya masih masuk. Oh, masih masuk ya. Tapi suara saya kok hilang ini di sini. Aku bingung. Oh, ada. Oke. Nah, gitu ya. Nah, lanjut teman-teman. Kita akan absen dulu. Kan terima kasih ada Mas Faisal ya, ada Pak Sukendar juga, selamat malam juga Pak Gatot juga, ada Kang Haris ya, Kang Haris juga selamat malam, ada Pak Mas Hasrianto ya dari Wakatobi, ada juga Bang Fahmi F119 Kalimantan Selatan, terima kasih juga ada Pak Jimmy ya, Tanjung Pinang, semoga sehat selalu ya. Terus ada Bang Rahman Banjarnegara, ada juga Bang Yamin dari Bekasi ya. Teman-teman yang Bekasi bisa kopdar nih. Tadi yang barusan yang udah dapat hari ini 3 juta lebih ya kalau nggak salah. Mas Bro dari Bekasi juga itu. Jadi Pak Yamin bisa nanti sering kopdar dengan Mas Bro. Ada juga Mrs. Desi. Ibu guru yang selalu setia untuk mau belajar terus. Ada juga Mas Ilham ya, Mas Ilham dari Sulawesi Tengah. Ada juga Pak Nenggolan. Pak Nenggolan gimana kabar? Semoga baik ya Pak. Pak Nenggolan udah lama bareng-bareng dengan saya ya. Saya yakin Pak Nenggolan sehat Pak Haji. Sehat ya. Mudah-mudahan selamanya sehat dan rezekinya dari trading forex ini bertambah terus. Ada juga Kak Rosi. Teh Rosi gimana nih? Nanti kalau misalnya ada kopdar bisa ketemu ya. Waktu itu saya pernah dengan Teh Rosi ketemu di Manojaya sama Teh Ria ya kalau nggak salah. Semangat terus ya Teh Rosi. Ada juga Pak Ili. Pak Ili ini dari Kota Langan. Oke. Ada juga Pak Ali Sodikin Aceh. Saya sangat seneng nih lihat Pak Ali. Kenapa? Karena beliau ini seorang yang walaupun banyak salah, kadang sambil ngeraba-raba,
tetapi semangatnya luar biasa untuk menemukan setup. Jangan nyerah ya, Pak Ali, jangan nyerah. Kenapa? Karena Pak Ali punya gaya yang beda dengan saya pasti gitu kan. Oke, bentar, laptopnya mati ya. Bentar ya, saya belum ini. Bentar ya teman-teman, laptopnya mati. Apa ya mati? Main ki motor sing oline. Jadi saya data absennya ada di laptop. Nanti teman-teman yang mau bertanya, siapin aja pertanyaan. Mungkin saya setelah ini saya akan bahas itu ya, pemantapan aja untuk ngambil posisi ya. Karena tidak ada lagi yang aneh-aneh sih. Kalau yang saya lakukan itu lagi kan gitu teman-teman. Jadi nggak ada yang aneh. Enggak ada yang oleh macet lah. Berketun teh oli ke si Bagas yang. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada Teh Riri ya, Teh Riri dari Boyolali. Semangat Teh Riri ya. Ada Pak Sukamto juga. Pak Sukamto tadi sempat teleponan dengan saya. Insya Allah habis ini kita akan garap yang tadi belum selesai ya Pak. Bang Zai, ada Bang Zai ini yang saya yakin Bang Zai ini udah making money ya dari forex ini. Tiap hari dia profit terus dananya menggunakan teori MRC dan langit bumi. Keren Bang Jai. Teman-teman juga banyak tanya aja di grup ya, nanti dibantu mungkin sama Bang Jai. Ada Pak Safari ya. Pak Haji Safari dari Tasik. Kemarin kita ketemu di kafe ya. Semangat tuh Pak. Oke, Pak Waluyo juga ya. Selamat malam. Ada Pak Mulyanto. Pak Mulyanto, selamat malam juga. Akang saya dari Bandung. Teman-teman mohon doanya ya. Kita doakan nih buat beliau nih Pak Mulyanto. Semoga beliau ini lagi sakit, diberikan ujian dari Allah ya. Dari lagi sakit tapi semangat tradingnya luar biasa. Semoga cepat sembuh dan dikembalikan kesehatannya seperti semula. Oke, ada juga Teh Erna nih ya, Teh Erna atau saya yakin sekarang udah Obet, bukan Obet, sekarang udah Teh Erna. Oke, mudah-mudahan Teh Erna ya profit terus dari Cineam nih. Ada Bang F. Rahman juga Tangerang. Pak Bambang juga selamat malam ya. Dan Mbakku dari Sumatera juga ini ada Mbak Etelina ya. Semangat terus Mbak. Jangan menyerah sampai menemukan setup terbaik ya. Ada Aoki juga kemarin udah ketemu di Tasik. Selamat malam. Dan juga ada Pak Aryo ya. Pak Aryo juga selamat malam. Pak Aryo kalau mau ke Tasik untuk yang ngebahas rencana yang waktu itu Pak Aryo mau ke Tasik itu tolong infonya jangan mendadak. Jadi 2 hari sebelumnya atau 3 hari sebelumnya harus sudah ada kabar. Kenapa? Karena saya belakangan ini banyak kopdar offline ya, jadi saya banyak ketemu offline dengan teman-teman yang butuh bantuan untuk diedukasi. Ada juga Raffi dari Cineam, ada juga Mas Abid ya. Selamat malam Mas Abid. Teman saya yang luar biasa dari kota Tegal, yang dimana beliau ini juga sudah profit, making money saya yakin. Tiap hari udah dapat profit dan WD. Ada Pak Imam juga. Pak Imam ini keren, seorang pengusaha yang pemberani juga terjun di dunia forex. Setelah ketemu saya malah makin mantap, alhamdulillah. Itu, tapi di sini Mas Bro belum masuk ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah tetap semangat untuk kita belajar. Kita lanjut ya. Setelah tadi kita atur dulu yang namanya money management atau kita buat risk reward ya atau batas resiko lah. Yang terpenting kan bukan rewardnya tapi risknya, batas resikonya, batas ruginya. Itu yang harus dibatasi ya. Teman-teman itu wajib dipakai kalau menurut saya. Kenapa? Alasannya karena modal kita kecil. Kalau modal kita punya minimal 150 juta atau misalnya 1 miliar untuk di saldo trading kita nggak usah pakai SL juga, nggak usah pakai batas resiko, batas rugi nggak usah. Ya ngentri aja sekarapmu gitu kayak ibaratnya. Ya setelah dianalisa. Kalau modal kita gede, kenapa saya tekankan ke teman-teman untuk selalu pakai batas rugi, batas SL? Karena modal kita kecil, karena kita pedagang kecil gitu kan. Supaya apa? Supaya modal kita terlindungi. Karena berdasarkan data yang terjadi, banyak yang habis saldo gara-gara tidak pakai SL. Dan bukan gara-gara, hampir semuanya tidak pakai SL. Yuk kita langsung aja ke chat. Ngapain lagi sih ngomongin yang aneh-aneh, langsung aja ke chat, bener gak sih? Tuh tadi kan dari tadi saya baik. Ini profit kalau yang baik. Nah, saya bentar ini kok di layar belum ini.
Layar saya udah ganti ke grafik atau masih yang hitam, Dia cuma cari motif. teman-teman? Seperti Mohon di hitam. Udah ke grafik, udah. Sebagian udah ke grafik, sebagian masih hitam. Udah grafik aja. Oh, udah grafik ya? Oh, kalau gitu laptop saya yang error kali ya? Bentar. Enak banget nih, kayaknya tren udah mulai kebentuk tuh. Jadi kalau udah begini udah enak. Bentar. Ada Mbah Projo mau kemana tuh? Wah, Mas Bro masih di perjalanan, oke gak apa-apa. Ya, udah di grafik ya. Nah, teman-teman, sekarang seperti yang saya bilang berkali-kali. Kalau kita lihat dari area ini yang saya screenshot, Ketinggalan menengah ya, ini kita diam 5. Kalau kita lihat dari area ini area ini yang saya kasih tanda ya, teman-teman. Yang saya kasih tanda, saya kasih tanda dulu. Area ini. Nah, ini saya kasih kotak. Ini adalah area yang tidak bisa digunakan untuk MRC, tidak bisa. Jadi di area itu teman-teman kalau bisa jangan entry dengan teori MRC, nggak bakalan nyadap. Kenapa? Karena memang itu lagi konsolidasi ya. Konsolidasi. Kalau kata Miss Desi konsolidasi ya. Kalau saya bolak-balik. Oke, nah jadi itu. Jadi kalau misalnya kita ngentri dengan teori MRC tidak bisa. Ya, jadi boleh dicari oleh teman-teman. Teori MRC hanya dipakai untuk area yang sedang tren, untuk market yang sedang tren. Ya, EMA dan RSI, para EMA dan RSI itu hanya bisa dipakai ketika market lagi tren. Jelas ya? Udah dicatat ya? Gak bakalan kena tipu market lagi ya. Dan biasanya itu masuk di waktu-waktu tertentu. Kalau pagi, jam 5 pagi sampai jam 8 pagi, itu penerusan tren yang sesi New York biasanya. Sesi New York itu kan terakhir jam 4 pagi. Jadi pelepasan tenaganya dia akan dilanjut di jam 5 sampai jam 8 biasanya. Nah, kalau untuk di posisi jam 9 sampai jam 2 siang itu masuk biasanya market Asia ya. Kalau untuk XAU itu rada lumayan ngeblank, biasanya dia sering bolak-balik. Nah, kayak seperti ini ya. Jadi kalau lagi begini, teman-teman jangan menggunakan teori MRC ya. Tapi apa yang dipakai? Tandanya kalau bolak-balik apa? Ya tandanya ini. Si para EMA-nya itu berada di tengah-tengah candle. Ya. Terus lagi yang EMA 710-nya ya udah pabelit gitu kan, bolak-balik ya. Jadi teman-teman jangan pakai MRC kalau begini. Kalau udah ada penjebolan daripada EMA 200 ke atas gitu kan, barulah itu tandanya tren akan naik. Yang di mana contohnya? Yang ini contohnya. Nah, ini ada penjebolan nih. Candle ini nih. Penjebolan. Nah, ketika ada penjebolan dan dia naik, apakah kita harus langsung buy? Tidak, teman-teman, ya, tidak. Tapi setelah dia naik itu dia ngejebol, maka dia akan turun dulu dan ini bikin candle merah kan? Di candle merah ini jangan terjebak sell. Ayo, ada nggak yang terjebak sell tadi? Waduh, ini ada engulfing nih. Merah lebih panjang dari biru kan gitu ya. Coba deh saya akan besarin. Sini nih misalnya nih. Nah, sekalian. Rugi paling. Nah ya. Didolnya rugi biarin. Badan tank. Nah ini kan nih, yang ini nih. Pusing dia. Oke, saya besarin ya. Nah teman-teman, di sini. Nah ini, ya saya kasih panah, kelihatan ya, mudah-mudahan kelihatan. Itu ada candle hijau, dia yang sudah ngebreak atau ngejebol tren, ngejebol garis kandang lah ya. Kalau saya bilang garis kandang atau SNR pendek ya. Tapi sebenarnya kalau lihat dari sini, ini udah ada petunjuk. Film Apa itu yang di bawah? Mobilnya
candle hijau lebih panjang dari merah. Di sana udah ada pembalikan, titik pembalikan udah muncul di sana sebenarnya. Jadi kalau teman-teman mau buy lebih agresif itu di setelahnya di sini. Nah, ketika udah ngejebol ke atas, boom dia ngejebol ke atas, jangan langsung buy. Jangan, nggak usah biarin. Mendingan ketinggalan kereta saldo kita aman daripada kita paksakan langsung buy. Lalu kapan kita ngebuy-nya? Tunggu dia turun dulu ke bawah. Dan di sini lihat, di sini kalau kita lebih teliti lagi, lebih dibesarin lagi, dia ada sumbu yang mantul di EMA 7. Nah, itu pantulan. Ya, udah gitu buy. Disitulah kita buy setelah itu. Ingat sumbu mantul di EMA 7 itu beberapa kali ceritanya lumayan dahsyat juga ya, lumayan bagus. Nah, habis itu barulah kita buy dan hasilnya boom. Itu caranya. Jadi kalau mau nge-buy ketika udah nge-break SNR pendek atau garis kandang ya. Saya biasa pasangin garis kandang kalau lagi bolak-balik. Nanti tunggu apa? Tunggu nge-breaknya aja. Ngejebol dengan body. Kalau cuma sumbu itu belum bisa dikatakan ngejebol. Nah, kalau udah gitu, mulailah kita lihat MRC. Lalu kalau misalnya lagi sideways begini, ini bikin garis kandang, kita ngentrinya di area garis kandang aja. Begitu masuk garis kandang bawah buy, masuk garis kandang atas sell, gitu aja. Bumi langit tidak. Awas ya, kita jangan terjebak ketika market sideways lalu kita katakan wah ini bumi langit, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Kenapa? Karena kalau dengan teori bumi langit nggak nyampe. Lawang RSI-nya aja posisinya ada di tengah-tengah di sini. Tidak terlalu turun, tidak masuk ke area buminya, tidak masuk ke area langitnya, benar nggak sih? Artinya jangan digunakan teori langit bumi, tapi cukup garis kandang aja, buy di supportnya, sell di resistennya. Begitu jebol, tunggu dulu dia turun, lalu kita break. Ketika itu terjadi, di pikiran kita langsung, MRC. Itu, jadi strateginya, jadi ya seperti yang saya bilang, trading ini ibarat kita bawa kendaraan jalan kemana, di perjalanan itu kita situasional kan, benar nggak sih? Jadi tidak bisa digas terus, tergantung kalau macet ya kita berhenti, kalau misalnya ada jalan berlubang ya kita hindari kan gitu ya. Tidak hanya satu jurus saja yang dipakai gitu. Begitupun trading. Oke, udah jelas ya ini ya. Nah, lalu setelah kita tahu ini ngejebol, gunakan MRC, EMA dan RSI. Para EMA gimana posisinya di para EMA? Oh, ternyata ini di sini ada pantulan di EMA 7. Ada candle yang lebih panjang daripada candle merah. Yang mana? Yang ini. Namanya ini engulfing, udah mau naik nih. Berarti kita di mana? Buy-nya di sini. Setelah selesai candle itunya. Jelas ya? Bisa buy di setelah selesai, dan kita buy di sini hasilnya profit. Nah gitu. Di sini kebetulan udah masuk area langit nggak? Tadi ada yang kejebak nih. Ini udah masuk area langit tapi malah masih naik ya. Ini area langit. Di sini sebenarnya kalau mau agresif boleh, tapi kalau lihatnya M15-nya baru nongol di sini baru mau ke atas, saran saya tahan dulu, jangan langsung sell. Gitu. Apalagi kalau misalnya mendekati pergantian jam-jam candle 4. Ingat rumus candle pergantian candle keempat itu 3711 ya, 3711. Oke. Jadi setelah ini gimana? Ikuti aja MRC. Lihat nih, ini pantulan ya, ada 3 pantulan EMA 7 10. Di 10 sumbunya mantul. Ya udah, ini naik lagi pasti. Terus aja gitu. Jangan yang ada di pikiran kita sell malah masih naik. Kasih contoh cara kandangin saat sideways. Oke, nanti ya. Bang Fahmi ya, kalau ya sabar ya. Kita lagi bahas MRC dulu biar paham. Biar paham teman-teman cari sinyal MRC. Tadi saya bilang kan di sini. Tadi waktu saya kasih contoh entry kan.
Lah ini di sini ada hammernya juga dan di sini ini tidak jebol. EMA 50-nya tidak jebol. Catat juga EMA 50, EMA 100, EMA 200 di teori MRC itu digunakan sebagai pantulan. Oke, jelas ya? Jadi digunakan sebagai pantulan. Aku bengi-bengi lah. Wis jam 10:30 kayak iki juga ono tak munggahi. Solo iki. Oke. Nah, di sini juga kan mantul. Piye carane iki? Tak meneng wae. Tak ceteki tangan kan butuh tetok. Gimana kita mantul kita lihat ya. Nah, sini mantul. Tuh, saya kasih panah. Mantulnya di mana? Mantulnya di EMA 50 dan dia juga belum nyentuh EMA 100. Itu aja. Nah, ini ada sinyal buy-nya nih. Yang mana sinyal buy? Nih, yang ini nih. Jadi kalau nggak yang nggak agresif ya, kalau yang nunggu sinyal tuh. Candle yang saya kasih panah, dia candle hijau, dia lebih tinggi daripada candle merah. Di saat yang bersamaan dia pun ngejebol EMA 710. Lihat di posisi RSI-nya di sini. Di atas 50. Oleh karena itu pas pergantian kita bisa langsung ambil transaksi untuk buy. Nah seperti itu teman-teman, membaca teori MRC-nya. Lalu di sini bisa nge-sell nggak? Ya nggak juga lah ya. Kalau begitu misalnya MRC udah jalan lalu lihat yang begini ini begitu walaupun dia turun lihat tuh RSI-nya masih di atas 50 teman-teman ya, kecuali yang ini nih. Nah yang ini masih di atas 50. Jadi kalau saya sih lebih mau menunggu untuk nge-buy aja. Kenapa? Nah ini pun begitu kita lihat di sini, wow di sini tidak ngejebol body, ya udah ini sinyal buy. Jadi kalau ketika kondisinya seperti ini, yang ada di pikiran saya adalah saya hanya mencari sinyal buy. Gitu ya. Bagaimana ngandangin untuk garis kandang ya? Ketika kita sudah kelihatan kalau kata Telia itu udah lihat tuh, udah kelihatan tuh apa si para EMA itu berada di tengah-tengah candle. Ya kita tinggal gini ya Bang Fahmi, cari aja yang ada candle ngerempet atau sumbu to sumbu ya, sumbu per sumbu boleh deh. Kalau misalnya mau ngambil body yang sejajar juga boleh gitu kan, tapi lebih enak sih yang sumbu itu juga gak apa-apa karena dia biasanya caranya tinggal diketuk di tengah, terus lagi kita cari yang garis horizontal yang mendatar, tahan dipasang aja. Ya udah saya misalnya pasang di sini sumbu yang pertama sebelah kiri dan sumbu yang kedua. Udah ini berarti kandang yang pertama atau kandang bawah. Lalu kita gandakan dan kita simpan di atas. Nah, kita simpan di atas. Udah berarti udah terbentuk nih kandang bawah dan kandang atas. Gitu ya Bang Fahmi. Gini aja. Lalu gimana? Lalu kita pasang sell limit, buy limit di sini. Misalnya 5 layer atau 3 layer tergantung teori layering tadi udah contohin ya. Jadi dibikin enak tergantung dengan kondisi saldonya masing-masing. Lalu di sini tuh di bawah ini, lalu di atas ini, sell limit buy limit aja. Dengan batas resiko, paham ya? Gak bakalan habis duit kalau teman-teman ikuti pola-pola gini. Gak bakalan habis. Kenapa? Karena ada batas resiko. Limit by limit sih. Itu ya Bang Fahmi, mudah-mudahan jelas. Kalau misalnya udah kejebol, udah kebreak kayak ini nih. Loh, ini yang ini kan kebreak nih. Kandangnya kebreak, ya udah kita hapus aja. Kalau udah kebreak berarti ini udah mulai pakai MRC. Nah, kalau begini ngapain? Tunggu. Contoh kalau begini ngapain? Tunggu. Kenapa kita harus nunggu? RSI-nya juga belum jebol ke 50 gitu kan tuh. Terus kita nunggu di mana? Tunggu aja di sini atau liatin aja dulu. Pokoknya jangan sampai kita ngentri ketika terlalu terburu-buru sementara harga belum pasti. Tunggu aja, tunggu. Nunggu apa? Nunggu sinyal, nunggu candle. Candle yang seperti apa? Yang hijau lebih banyak daripada merah untuk naik. Gitu. Lebih baik nunggu begini saldo aman daripada kita maksain nge-buy atau nge-sell tapi galau. Bener nggak sih? Kalau saya seperti itu, ngapain juga buru-buru gitu. Ya kayak Paili sekarang, Paili udah pinter nunggu kalau belum ada sinyal ya ngapain juga transaksi kan gitu.
Untuk sideways kita tidak bisa ini ya Bang Fahmi. Untuk sideways itu kita tidak bisa tentukan waktunya kapan. Cuman kalau kita lihat rata-rata itu di market Asia di antara jam 9 sampai jam 2 siang sebelum masuk sesi Eropa. Itu yang Bang Fahmi. Tapi kadang market itu memang tidak bisa kita tebak. Kadang-kadang malah jadi sideways juga gitu kan. Yang terpenting adalah kita selalu kalau menemukan areanya para EMA-nya berada di tengah-tengah candle seperti ini, ya itulah sideways. Udah 2 kali pantulan bolak-balik, udah 2 kali pantulan bolak-balik, ya udah itu berarti sideways. Bolak-balik aja. Gitu ya. Sudah paham belum mencari sinyal dengan menggunakan teori MRC ya. Ini kalau lagi jadi kalau lagi misalnya trennya lagi terbentuk begini, ya teman-teman jangan mikirin pembalikan kalau bisa. Kalau nggak mau babak belur ya. Kalau trennya mulai ngebentuk, tuh saya udah buangin tuh garis per EMA-nya. Nah kayak ini. Kalau misalnya sudah ada candle yang ngejebol begini, bagi yang masih bingung sebenarnya tidak perlu terlalu banyak garis EMA 710 dibuat begini aja. Simple sebenarnya, mudah. Sudah ada candle yang motong tuh EMA 710 di atas tuh di yang panjang. Yang ini ya, udah motong tuh. Dan RSI-nya udah turun di tuh. Ini udah turun RSI-nya. Pas motong itu dia turun di 47. Dari sini udah bisa nge-sell aja terus. Jangan sampai kita malah mencari pembalikan untuk buy. Sell aja biarin. Ya. Seperti itu. Lalu menentukan sinyal yang benar nih. Sinyal nih. Ini sinyal. Yang ini sinyal buy, yang ini sinyal buy. Ini ada 3 sinyal buy di sini. Sinyal buy yang seperti yang motong ngejebol begini, yang ini lebih tinggi, dia mantul lagi, dia lebih tinggi daripada yang merah, yang ini juga lebih tinggi daripada yang merah. Itulah yang dikatakan, yang sering kali saya bilang sinyal buy. Dan harus konfirmasi di RSI-nya selalu di atas 50, maka buy-nya aman. Gitu. Gak gerasa gerusuk lah trading, mengintip, gas, ngintip, gas. Jangan ketuker. Waktunya ngegas malah ngintip. Gitu ya. Tapi saya kira teman-teman udah mulai pada paham deh. Banyak yang udah paham di sini ya. Bahkan udah profitnya banyak juga, udah lumayan banyak ya, tiap hari nambah gitu. Sudah seneng gitu. Apa ya benar sih? Oke. Itulah teori MRC. Udah pada paham ya? Teori nyari sinyal MRC-nya udah pada paham ya? Ngintip gas. Setiap ada engulfing merah hijau lebih panjang daripada merah, itu udah bisa gas buy. Pas setelah pergantian berikutnya. Ini juga kan, ini sinyal buy, yang ini sinyal buy, yang ini sinyal buy, yang ini sinyal buy, yang ini sinyal buy. Yang ini bukan. Gitu. Mobil yang ini enggak, ini sinyal buy, berarti bisa buy lagi di sini. Itu cara mendapatkan sinyal buy itu sinyal buy. Udah paham ya? Beres ini kan. Mudah-mudahan udah paham. Seneng aku doang Mas. Itu MRC. Kalau untuk teori langit bumi bisa digabung juga. Nah ini berarti ini MRC dan langit bumi nih. Ini udah masuk area langit di sini, udah tinggi banget tuh. Nah tapi kita harus cek di M5-nya. Kalau M5-nya baru nongol di sini ya, kita kalau bisa jangan dulu sell ya. Cek dulu M5. Wakil juga ada mungkin kalau teori cepet-cepet ketika agresif, ketika news itu saya lihat ya bagian jago juga copet-copetnya. Tapi kalau mau copet-copet ya saldonya digedein. Tapi kalau menurut saya dengan teori simpel seperti ini ya, kita ngentri seperti ini, apapun marketnya itu sebenarnya aman. Contoh misalnya sekarang saya turunin misalnya, oh yaudah saya lihat nih misalnya ini ada pantulan, ya udah saya buy pak tuh kan berapa 4 kali ya, kita tambahin misalnya 5 kali, ngentrinya gini aja santuy. Udah gitu kita perhatikan di sebelah kiri, batas resiko saya adalah 3% dari modal, berarti 170 tinggi haye hormat sampai di dulu ya. Udah gini
Tegang nggak kalau trading gini? Enggak tegang. Jadi di pojok Panik nggak? Enggak. Put MD. Jadi sambil nyeruput kopinya enak. Pojok MD. Berbeda dengan ngentri sambil keluar keringat dingin, nah itu udah nggak sehat. Gitu ya. Oke, sekarang kita buka aja tanya jawab. Mungkin info saya Aku tak takut. udah segitu aja dulu ya. Itu lagi sih kalau menurut saya, cuman kalau hari ini teman-teman banyak yang masih kena jebakan-jebakan, bisa jadi itu karena ketidaktenangan daripada mental kita. Biasanya kalau trading udah dikejar-kejar ingin coba untuk gede, itu yang ada daripada dapat malah hilang biasanya. Ya kita trading mah dagang ya, tiap hari ada peluang digas, kalau nggak ada peluang jangan. Kan gitu ya. Oke, ada pertanyaan atau misalnya ada masukan dari yang lain silakan. Mas Abid mungkin ingin sharing atau apalah silakan. Atau ada pertanyaan silakan ya Bapak Ibu. Yang mau buka mic-nya silakan pakai jari. Halo, Pak Haji, Ya. mau tanya nih, Ah, mau tanya ya. Mau Jadi lihat, Pak. gini, kadang kita itu kejebak dengan perpotongan antara EMA 710. Terus kemudian itu yang patokannya yang apa ya? Itu kan seolah-olah sudah motong di candle pertama, kedua nggak taunya balik. Jadi patokannya yang mana ya, Pak Haji ya? Patokannya dipastikan dulu tren terbentuk, Pak. Pak Waluyo bisa jadi kejebak karena masih di area sideways. Kalau sore tadi kan sideways. Misalnya Bapak di area sini, MRC-nya dipakai, maka kejebak. Di sini, MA 710-nya nyilang ke bawah, kita nge-sell di sini, malah ternyata naik. Jadi saya sudah bisa pastikan contoh yang di sini nih. Ini misalnya, kalau ini enggak, ini profit. Yang mana yang kena jebak ya? Nah ini nih, yang mana ini profit cuma dikit. Nah jadi biar tidak terjebak, pastikan tren terbentuk dan arah candle di time frame yang gede itu ngarahnya kemana? Contoh misalnya, Pak Waluyo mau profit tuh. Malah profit kan. Nah misalnya Pak Waluyo mau ngebuy sekarang nih, contoh nih yang sekarang yang lagi running. Ini mau ngebuy nih. Lihat dulu M30 kemana sih? Oh, lihat nih Pak, tuh M30-nya juga di sini ada pantulan dari candle yang ini. Dan ini ngebentuk yang namanya Morning Star ya. Morning Star. Oh ya udah, berarti ini valid untuk nyari buy. Gitu. Diperhatikan juga candle yang gedenya juga. Ada penolakan, ya udah ini bisa nge-buy kan gitu. Kalau di candle yang besarnya berarti areanya lagi nge-buy. Ya udah berarti di M1-nya juga kita cari buy. Di mana ketika dia turun kan gitu. Jadi jawaban dari pertanyaan Pak Waluyo, area yang mana yang tepatnya untuk kita entry? Yang pertama tadi, pastikan dulu Bapak bahwa melihat bahwa itu lagi tren. Kalau masih bingung Bapak tanya di grup, ini tren atau belum gitu ya. Yang kedua, ini RSI Pak. Pastikan ketika Bapak nge-buy itu misalnya, itu RSI udah di atas. Karena kalau misalnya RSI-nya baru di bawah ya bisa aja nanti dia kena jebak. Gitu. Pak Waluyo, apakah cukup terjawab dengan jawaban saya atau masih kurang puas? Oke, terima kasih. Oke, silahkan lanjut. Ya, terima kasih Pak Waluyo pertanyaannya. Siapa lagi yang mau tanya? Jadi kita teorinya teori yang sama aja lah, gak usah aneh-aneh bener gak sih? Oh iya, karena kita scalping, jadi kalau ada yang tanya kita tadi kita scalping. Kalau scalping kita harus paham pola candle to candle ya teman-teman. Makanya sekali lagi please yang baru-baru terutama pelajarilah pola-pola candle pembalikan. Di Google juga ada. Ya, pola-pola candle pembalikan, pembalikan ya terutama. Biar tahu engulfing bearish itu yang seperti apa kan gitu. Sebenarnya di grup sih sudah saya kirim ya dulu. Begitu. Silakan yang mau bertanya lagi. Kalau tidak, kita akhiri ya. Teman-teman saya yakin sekarang ini kenapa jadi sepi, nggak ada yang bertanya. Lagi pada mantau market, lagi agresif, lagi enak, bener nggak sih?
izin apa? Iya. Ya. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya berarti saya saja yang bertanya Mas. Engko aku ada boleh anu Kak dulu. Tapi sebelumnya mohon maaf terlalu banyak bertanya tapi masih banyak salahnya. Gak apa-apa, salah itu kan Iya Pak. Saat kita open posisi itu apa sebenarnya berapa lama waktu kita menunggu? Biasanya juga saya open posisi baik, malahan misalnya awalnya ke bawah karena sudah rugi, saya langsung close. Tapi pada akhirnya tidak lama setelah itu justru naik. Nah sebenarnya waktu menunggu itu berapa lama? Saya biasanya kalau saya hanya mengikuti tren saja, tetapi tetap menggunakan sinyal di MRC. Misalnya tren ke atas saya tetap menunggu untuk open posisi baik, tapi biasanya ketika turun itu saya langsung close karena sudah rugi. Nah padahal saya tidak lama setelah itu malah naik, atau begitu sebaliknya turun dia malah naik, saya close, tapi pada akhirnya dia turun. Nah yang masih membingungkan saya berapa lama menunggu dia benar Pak supaya kita tetap profit. Terima kasih ya Pak. siap. Iya benar. Bang Ilham pakai teori batas rugi. Iya, kemana Pak? Batas rugi 3%-nya di Saya tidak pakai batas rugi 3%-nya. Pokoknya kalau saya lihat sudah berganti candle, kemudian sudah agak lumayan jauh dan lumayan besar loss-nya, saya langsung tutup posisi. Tapi setelah itu justru malah mengikuti sesuai dengan arah yang saya open posisikan. Makanya saya masih bingung apakah menunggu 3 candle kah atau 4 candle. Kemudian kita close. Itu demikian juga profitnya. Biasanya sudah baru profit sedikit, langsung tiba-tiba saya close karena takut mau rugi lagi. Langsung saya close meskipun sudah untung sedikit, sudah profit sedikit. Nah batas untung ruginya itu bisa tidak dilihat dari pergantian candle. Misalnya kalau sudah 3 candle loss-nya melewati 3 candle di M1 langsung di close, atau profitnya sudah lewat melebihi dari 3 candle, pergantian candle di 3 candle misalnya langsung di close, atau bagaimana Abang? seperti yang tadi sebutkan. Kenapa Bang Ilham bisa dimatikan ya mic-nya ketika saya Siap. coba deh lihat di layar. Saya pakai 3% batas rugi dengan kerugian dari saldo saya itu 174 dolar sen. Ini simple, ini yang ringan-ringan aja. Sehingga ketika saya salah ngambil posisi dan harga malah malik tidak sesuai dengan yang saya inginkan, patokannya saya akan close ketika dia udah nyampe batas rugi, kan gitu aja. Sehingga kita tidak buru-buru nge-close. Kebanyakan kalau kita tidak pakai resiko, tidak pakai batas rugi, ketika kita salah posisi, karena yang namanya salah posisi itu wajar dan pasti ada. Ya, tapi ketika kita tidak pakai batas resiko, ya dibiarin aja. Atau buru-buru di close, kata Bang Ilham tadi kan, buru-buru di close. Ternyata malik. Coba kalau dibiarin. Nah, kalau seperti saya ini sekarang, misalnya batas resiko 174 baru di close, ya sekarang dengan rugi segini, saya masih santai. Nah, itulah pentingnya menggunakan batas resiko. Kita mau sampai kapan trading ngejar-ngejar terus market, mau sampai kapan? Ngejar-ngejar terus candle, akhirnya ujungnya kejebak. Di buy malah turun, di sell malah naik. Itu yang pertama. Ini laptop saya baru jadi mati ya. Bentar. Oke, yang kedua gini. Yang kedua, kita ini yang
paling penting adalah entry. Kalau mau entry nih, pastikan di support resisten yang sudah dibuat, support resisten terdekat yang sudah dibuat. Makanya Bang Ilham kalau bisa bikinlah support dan resisten. Caranya gimana? Ya tinggal diginiin marketnya tuh, atau ke yang lebih gede deh. Nah, kita ke M5 misalnya, bikinlah support dan resisten yang pendek di M5. Contoh ini yang di sini ujungnya tuh kan. Terus misalnya yang di atasnya kita buat lagi. Nah, ini yang di sini gitu kan. Terus ada atasnya juga kita buat lagi. Nah, ini yang di sini tuh kan. Buat yang seperti ini support resisten namanya. Gitu kan tuh. Ujung-ujung candle tertinggi dan terendah dibuat lagi. Sehingga apa? Sehingga kalau kita punya support atau resisten, ngentry-nya di area ini. Kalau mau ngentry, jangan di tengah-tengah. Jadi kita kalau mau ngentry itu ya punya filter. Oh, belum masuk ke support, tunggu dulu. Kan ibaratnya gitu. Oh, belum masuk ke resisten, tunggu dulu. Jadi SNR-nya dipakai, tapi teori-teori yang lain juga kita dilihat. Maka kita trading tidak akan ngejar-ngejar candle, di sell buy, di buy sell. Tidak akan terjadi seperti itu. Coba aja yang barusan ini. Kalau misalnya kita nge-buy di area yang garis kuning, profit nggak? Profit. Kita tunggu. Nah, kalau yang atas saya nge-buy tadi contoh ya. Dan ini tuh, belum masuk ke batas rugi, masih jauh. Saya masih santuy. Seperti itu. Itulah caranya ya Bang Ilham ya. Mudah-mudahan jelas. Ya, berarti apa batas profitnya juga di 3%. 1:1 sama 3%. Kalau 1:1. Kalau misalnya mau dibuat 1:2 berarti batas profitnya di 6%. Gitu aja. Siapa Pak? Ya, miliki aja SOP gitu. Kita mau dagang loh. Kalau yang namanya dagang di mana-mana juga direncanakan loh yang namanya perdagangan. Teman-teman mau jualan durian asal, ya udah saya beli walaupun harga berapapun. Lalu saya jual seenaknya. Nggak bisa gitu. Modal kita berapa, kita akan beli kalau ada barang harga berapa, kita akan jual dengan harga berapa. Buat rencana, kita dagang di sini. Kita di forex ini dagang, transaksi perdagangan. Jadi kita pun harus buat rencana. Gitu ya. Ada lagi yang mau tanya silakan Bapak Ibu. Tadi udah semuanya ya. Izin keluar dulu. Boleh Pak Jimmy? Ya, terima kasih Pak Jimmy ya. Oke, tuh kan pada profit tuh. Bang Jai. Yaudah Bang Jai, karena profit terus, Bang Jai ya berbagi cerita dong. Hari ini kenapa banyak profit? Bang Jai rata-rata setup apa yang diambil untuk transaksi? Bang Jai dipakai jalurnya, silakan monitor Bang Jai. Iya, Bah. Ya, silakan Bang Jainuddin dipakai untuk cerita aja. Hari ini dan bahkan bukan hari ini, Bang Jainuddin ini kelihatannya profit terus tiap hari walaupun pakai akun Sen, tapi yang terpenting kan bukan tipe akunnya, yang penting WD-nya, benar nggak sih? Nah, Bang Jainuddin ini tiap hari kemungkinan udah bisa WD. Teori apa yang paling sering dipakai? Silakan. Iya. Assalamualaikum, Abah. Salam. Silakan dipakai jalurnya untuk ini ya. Silakan Bang Jai. Ya, jadi untuk beberapa hari ini saya biasanya pakai teori apa ya? Langit bumi saja. Ya, sesekali ya tadi pagi ya, pagi-pagi sekali itu saya pakai di BTC itu pakai teori kandang ayam. Halo? Iya, terkopi bagus ya. karena bumi langit. Terus? Ya, di BTC tadi pagi ya saya bagi setup itu yang pakai kandang ayam, support resisten support resisten untuk kandang ayam. Di situ juga bisa profit. Jadi
Jadi hari ini ilmunya kandang ayam, support langit Bumi-langit. Iya. Dan emang langit bumi dan kandang ayam memang tidak bisa bareng ya. Iya. Beda, Tidak bisa beda karena cerita. memang RSI-nya terlampau jauh kalau mau pakai itu. Nah itu keren ya. Kalau berarti Bang Jay juga kesehariannya memang hanya teori kandang ayam dan langit bumi aja yang dipakai ya? Iya, Bah, kebanyakan itu dari langit bumi dan kandang ayam juga. Besok mau saya ganti kan jadi kandang sapi deh. Oke, yang kandang ayam tadi salah satunya saya udah saya ajarkan cara buat garisnya ya. Itu lagi di market sideways. Biasanya kalau kandang ayam itu di siang ya, Bang Jay ya. Ya, siang. Tapi kalau BTC tadi masih pagi, jam 8 tadi, Pak. Betul. Yes, dan teman-teman memang gini ya. Kita punya 3 pair transaksi atau 3 jenis produk yang bisa diperdagangkan. Bitcoin atau BTC USD, terus lagi XAU USD sama USD JPY atau USD JPY ya. Itu kalau siang. Kalau siang 3 itu coba nanti teman-teman juga sering-sering gonta-ganti ya. Dan mainkanlah kalau misalnya yang XAU USD-nya lagi kalau XAU USD-nya lagi kurang nyaman, coba digeser ke kode atau produk yang lain gitu aja. Oke, gitu ya Bang Jay, keren. Hanya itu aja Bang Jay pengalamannya. Ya tadi untuk pagi tadi kan Abah udah untuk di XAU itu pagi-pagi pergantian kandel kan diinfokan untuk di D1-nya. Ya, beris. Saya tadi pagi udah kasih warning ya. Iya, beris ya pagi. Iya, beris. Dan itu berlaku pas siang. Ya. Siang pas buka market udah terlanjur turun jauh ya, saya tunggu di dasar bumi lagi. Asik. Iya. Dan hasilnya bagus ya. Iya, alhamdulillah dapat 200, 100. Yang terpenting kita ngumpulin profit kecil untuk dapat profit besar. Teori perdagangannya kan gitu. Oke, terima kasih Bang J sudah berbagi ilmu dengan teman-teman semua. Jadi ini pemantapannya aja bagi teman-teman yang masih kurang paham. Nanti kita carcor aja ya. Curcor aja nanti di grup bertanya, gak usah malu, dan yang udah bisa ngejelasin juga kan gitu. Silakan yang mau bertanya lagi, atau kalau tidak ada yang mau bertanya, mungkin acara obrolan malam hari ini kita tutup. Terakhir, ada yang mau bertanya nggak? Silakan. Nggak ada ya? Oke, Bapak Ibu, teman-teman semua, saya sih agak lelah nih. Untuk acara obrolan malam hari ini, ya edukasi malam hari ini, mungkin dicukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua, bisa membuat kita yang ada di grup ini profit konsisten, bisa pede tiap hari, bisa berbagi ilmu untuk keluarga. Bahwasannya yang namanya trading forex adalah bagi saya profesi yang sangat menjanjikan, profesi yang cara menghasilkan uang yang sampai kapanpun ini tidak akan pernah hilang. Ya, kenapa? Karena di trading forex ini tidak ada saingan-saingan. Kita berdagang dengan seluruh orang yang ada di dunia kan ibaratnya gitu. Lalu tidak akan pernah mengenal sepi-sepian. Gitu kan, berbeda dengan jualan di luar sana gitu kan. Yang harus kita pahami, yang harus kita perjuangkan dengan hebat adalah proses pembelajaran untuk kita menemukan setup. Ya, itu aja. Jadi yang terpenting ada satu lagi yang terpenting banget. Belajarlah untuk mengelola emosi. Karena dengan emosi, yang pintar pun jadi bodoh. Yang hebat nganalisa pun dengan emosi mah, depo lagi hasilnya. Kan gitu ya. Oke, baiklah. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf jika ada salah-salah kata. Satu keinginan saya cuma satu, ingin teman-teman profit. Kita semua profit, kita semua ambil
duit yang banyak tiap hari dari trading forex ini ya. Terima kasih dan mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua beri pala beli pisang.